Saya izin bertanya, apabila di masa lalu pernah lalai dalam menjalankan sholat, lupa ya beberapa kali, apakah wajib diganti ataukah cukup dengan bertobat kepada Allah? Karena saya pernah mendengar tidak boleh melaksanakan sholat sunnah sampai semua sholat yang pernah ditinggalkan diganti. Tapi saya juga pernah mendengar cukup bertobat kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Mohon bimbingannya Ustaz. Allah ibarik fi. Ini salah. Perbuatannya disebut dengan su. Ya, dengan segala turunannya. Mata salah, telinga salah, lisan salah sampai ke kaki, itu perbuatan su. Jamaknya sayyiat. Ya, tadi Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 17 yang menggunakan su, 18-nya sayyiat. Ayat 17 innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin. Ayat 18-nya wa laysat at-taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at. Ya, dan seterusnya ayat. Nah, ini yang jelek, saya silang. Lawan dari ini namanya salih. Jamaknya salihat. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Ya, man amana wa 'amila 'amalan shalihan. Ini tunggal, ini bentuk jamaknya. Taubat adalah jembatan yang mengalihkan perbuatan buruk ini kepada amal saleh kesini. Tadi diawali dengan mengakui, ya Allah salah nih. Nah, biasanya Allah bantu dengan hidayah, ada pengakuan itu. Ya, ada pengakuan dalam diri kita, mengakui kita berdosa, mengakui kita keliru, kan? Diberi jalan oleh Allah, diberikan sentuhan. Nah, ini anugerah yang pertama nih. Karena itu kalau ada diberikan ini, tadi saya katakan sepertiga dari anugerah. Sambut dengan penyesalan, menyesali. Menyesal ini tak hanya mengatakan, kita katakan saya menyesal ya Allah, tak. Sampai merasakan di hati itu kelapangan. Itu disebut nasuha. Taubat nasuha, taubat yang melapangkan kepada jiwa, kepada hati. Ya, sampai merasa tenang, enak, kan? Mampu membezakan antara ini keliru, ini benar, kan? Kita menyesal, air mata keluar. Makanya Nabi pernah menyampaikan dalam kondisi seseorang itu, Masya Allah, kan? Dia dalam keadaan sunyi sendiri, lalu menetes air matanya karena merasa berdosa, ya. Menyesal dia, menetes air mata dalam kesendirian karena merasakan penyesalan dari dosa. Seketika Allah turunkan ampunan untuknya. Ya, itu banyak riwayat-riwayat yang sahih. Yang ketiga, membuktikan keberhasilan dari taubat ini dengan merubah ini yang su, yang sayyiat jadi salih, salihat. Mengganti perbuatan buruk yang salah itu dengan amal yang saleh. Apa kaitan dengan pertanyaan tadi dari saudari kita yang dari Australia tadi? Ya, kaitannya adalah ini bentuknya seperti apa? Apakah harus sama dengan jenis kesalahan yang dilakukan atau berbeda? Yang penting amal soleh saja. Karena ayat-ayat Quran yang mengiringi ini sifatnya memberikan kata umum. Ya, faman taba wa aslaha. Siapa yang tobat wa aslaha, kemudian dia memperbaiki diri. Aslaha itu kan berubah menjadi soleh. Aslaha yuslihu. Aslaha. Itu banyak ayat di Al-Quran tuh. Man taba wa aslaha, taba wa aslaha. Dia tobat lalu dia buktikan ingin berubah jadi soleh, memperbaiki diri. Ya, karena katanya masih umum sifatnya, karena itu terbuka untuk bisa mengerjakan berbagai hal. Yang penting ada pembuktian. Jadi yang dituntut dari taubat itu sifatnya pembuktian saya berubah. Ya, pembuktian saya berubah, itu intinya. Ya, jadi ketika sampai di level kedua ini pun ampunan turun. Tapi untuk membuktikan bahwa kita sudah meraih ampunan itu, kita buktikan dengan merubah diri. Berubah dari sini, bertransformasi, berpindah ke sini. Bagaimana caranya? Buktikan. Disinilah kemudian para ulama membimbing kita. Ya, ada pendapat misalnya yang mengatakan kalau jenis yang ditinggalkan perbuatan su, sayyiatnya atau maksiatnya, ya terkait dengan ibadah kepada Allah, pernah meninggalkan sholat, kan? Maka bagaimana cara memperbaikinya? Ganti, perbaiki sholat ini. Ya, dari yang pernah kemudian ditinggalkan. Maka ada yang berpendapat dengan qada salat ketika ingat, dikiaskan. Ya, maka di waktu-waktu tertentu, ya, saat yang bersamaan, misal setelah salat zuhur ditunaikan, zuhur selesai ditunaikan,
Ya, maka yang lain ada sholat sunnah, dia mencoba untuk mengganti dahulu yang terdahulu, yang pernah dia rasakan tertinggal. Dia niatkan untuk mengganti. Ya, ini di madhab Syafi'i sangat populer. Ya, maka dia sholat kemudian untuk dia niatkan mengganti yang terdahulu. Begitu masuk kemudian waktu maghrib, ba'da maghrib orang sholat sunnah, dia mencoba mengganti yang terdahulu lagi. Ini satu pendapat di antara sekian ragam. Ya. Ada kedua yang berpendapat tak dibatasi dengan sholat ini saja. Ketika dia tobat, diterima tobatnya, diampuni. Kalau sudah ampun, turun, ampunan Allah turun, diampuni, ya gugur yang kemarin itu, selesai. Tinggal dia buktikan memperbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Ya, sesuai dengan keadaan dia yang baru. Kalau dia sudah kerjakan sholat zuhur, ya sudah, selesai sholatnya. Mengganti yang dulu-dulu, perbanyak amalan yang lainnya dengan sholat sunnah. Dia kejar qobliyah zuhurnya, dia kejar ba'diyah zuhurnya, kan untuk membuktikan kepada Allah bahwa dia telah sungguh-sungguh berubah. Ya, ini hanya ragam saja bagaimana kita kemudian bisa memilih di antara ini, dan semua punya jalurnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara syariat. Ya, jadi dipersilahkan Anda nyamannya mau yang mana yang dikerjakan, tapi hanya ingin menunjukkan ini ada perubahan dalam diri kita. Jadi boleh Anda perbanyak amalan-amalan sunnah, ya ada yang berpendapat, ambil karena umum sifatnya, tidak ada spesifik menekankan kepada Anda, ya harus mengganti yang terdahulu misalnya dengan kerjakan yang fardu lagi, tidak ada yang spesifik begitu. Karena itu tafsirannya luas.